membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang permasalahannya tidak sederhana, banyak hal yang harus dipersiapkan. Tadi juga ada sambutan testimoni dari Ketua Umum Komunitas, Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur, Eriko Guterres, mewakili warga, mewakili masyarakat Pejuang Timur Timur tadi, yang tentunya terus mengharapkan pemerintah bisa tetap memperhatikan nasib dan masa depan warga. Tentunya bukan hanya ex-pejuang Timur Timur, tapi juga masyarakat Indonesia. Pak Menteri, ini kan masih banyak Pak. Harapannya adalah bagaimana kita bisa mengawal ini, walaupun tentu belum bisa semuanya. Ini butuh proses, butuh waktu, tapi mudah-mudahan dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah pusat, Kementerian ATR BPN pun tidak hanya di pusat, tapi ada yang di jajaran Kanwil, Pak Diskia di sini, dan jajaran kantor pertanahan Kabupaten Kupang, dan beserta Pemprov, tentunya ada Pak Bupati dan semua jajaran pemerintah ingin mengawal agar ini bisa dituntaskan di masa-masa mendatang. Pak Menteri, ini kan masih banyak Pak komite PBN untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Karena masalah lahan ini kan cukup kompleks. Termasuk di NTT itu ada Kabupaten Kupang sudah selesai dan Soe TTU dan Belu dan lainnya itu masih membutuhkan bantuan yang sama. Bagaimana Pak menyelesaikan ini Pak? Iya, inilah yang saya sampaikan tadi, masalahnya perlu penanganan secara serius, tapi ini bisa kita selesaikan, artinya jika ada keseriusan, dikawal, kemudian juga dengan kolaborasi yang baik di tingkat kebijakan maupun di lapangan, saya rasa bisa kita selesaikan masalah-masalah pertanahan di tempat-tempat yang lainnya. Tadi juga disampaikan ada sejumlah masalah isu-isu tanah yang lain mungkin ya yang perlu kita tangani, tapi ini tidak hanya terjadi di NTT, di mana-mana memang masalah tanah itu sangat luas spektrumnya, dan itulah mengapa kami harus bekerja keras dan tentunya berharap mendapatkan support, termasuk juga kerjasama dari berbagai stakeholder sebagai bidang. Di sini ada Dirjen Penataan Agraria Pak Dalu. Kami juga dalam semangat melanjutkan berbagai program reforma agraria yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan ketika pemerintah berganti pada saatnya nanti tetap ini menjadi agenda utama dari Kementerian ATR BPN, reforma agraria. Bagaimana kita bisa menata asetnya, melegalisasi tanah, termasuk menata akses perekonomiannya. Karena sertifikat setelah diberikan itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi bagi masyarakat bisa digunakan jika dibutuhkan untuk modal usaha misalnya. Tetapi tentu harus bertanggung jawab dan harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Karena ini bagaimanapun adalah ikhtiar kita semuanya, upaya negara untuk meredistribusi tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pak, pesan untuk penerima rumah ini seperti apa Pak? Pesannya setelah mendapatkan sertifikat, tolong dijaga dengan baik. Ini sesuatu yang berharga dan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti pada saatnya ini semua bisa membawa peningkatan kesejahteraan, selain juga ini urusan keadilan dan kehormatan. Mereka sekali lagi telah memilih tetap bersama Indonesia, NKRI, Merah Putih. Sepatutnya lah negara juga terus memperjuangkan nasib dan masa depan. DPR tentunya yang akan bisa menjelaskan terkait dengan berbagai fasilitas fisik yang telah dibangun, bukan hanya rumah tapi juga fasilitas umum. Dan kami sifatnya sekali lagi hanya mempersiapkan lahan-lahannya, tapi kami ingin terus berkolaborasi karena pembangunan infrastruktur memang harus menjadi prioritas ketika masyarakat memang membutuhkan tempat hunian lebih layak. Mas, ada ikatan emosional? Oh iya, tadi saya diingatkan sama Bung Eriko Guterres. Benar, saya pernah tinggal di Timur Timur 2,5 tahun kurang lebih. Masih kecil, masih SD, kelas 3, kelas 4 SD. Dulu Pak SBY menjadi komandan batalion di daerah, dulu masih daerah pertempuran ya, di batalion 744. Sekarang ada di Papua, 744 SYB, dan saya sekali lagi masih SD ketika itu, tetapi masih punya memori yang kuat, sehingga tahu, bisa merasakan, karena keluarga juga banyak yang
bertugas di Timur Timur, dan ketika sejarah menentukan bahwa tidak lagi bersama kita, ya ada rasa getir pasti, tetapi tadi kita sama-sama ingin bukan melupakan masa lalu, tapi kita lihatlah masa depan. Masa depan kita ya Indonesia, masyarakatnya harus lebih baik hidupnya. Apalagi mereka yang telah memutuskan memilih bersama NKRI harus perhatikan kesejahteraan itu. Mas, soal kabinet mas. PTSL per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah yang terregistrasi terdaftar secara nasional. Dan akhir tahun 2024 ini targetnya hingga 120 juta bidang tanah. Insya Allah kita on the right track, kita bisa mencapai target tersebut dengan baik, tapi harus dikawal sampai dengan tuntas. Mas, menteri yang lain kan udah pamit mas. Ya, Ayo, kita buka kalau sudah. Yuk.